Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maranata dari Tadis Biologi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah studi agama kontemporer dengan judul Kajian Teoritis Epistemologi Abid Al-Jabari. Pertama, saya akan memaparkan profil Muhammad Abid Al-Jabiri. Muhammad Abid Al-Jabiri lahir di Fugik, sebelah selatan Maroko, tanggal 27 Desember 1935. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya di Madrasah Hurrah Wattaniyah, sekolah agama swasta yang didirikan sebuah gerakan kemerdekaan ketika itu. Pendidikan menengahnya dia tempuh dari 1951 hingga 1953 di Casablanca dan memperoleh diploma Arabic High School setelah Maroko merdeka. Dia pernah setahun menempuh pendidikan filsafat di Universitas Damaskus, Syria. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikan diploma sekolah tinggi filsafat Fakultas Sastra Universitas Muhammad V di Rabat dan meraih gelar master dengan tesis tentang filsafat sejarah Ibnu Khaldun di bawah bimbingan N. Aziz Lahbabi. Di samping aktif dalam politik, Al-Jabiri juga banyak bergerak di bidang pendidikan. Dari tahun 1964, dia telah mengajar filsafat di sekolah menengah dan secara aktif terlibat dalam program pendidikan nasional, dan sampai sekarang dia masih menjadi guru besar filsafat dan pemikiran Islam di Fakultas Sastra di Universitas Muhammad V, Rabat, sejak 1967. Pada dekade 50-an, Abid Al-Jabiri menghembuskan napas terakhir pada Senin, 3 Mei 2010 di Casablanca. Irwan Masduki, murid dari Abid Al-Jabiri di Indonesia, menulis artikel di islamlib.com berjudul "Selamat Jalan Abid Al-Jabiri, obituari dari seorang santri", dan di akhir tulisannya ia menulis, "Saya sangat berutang budi pada filsuf Maroko ini." Epistemologi pengkajian Islam yang ditawarkan oleh Jabiri meliputi 3 aspek. Yang pertama, aspek bayani, yang kedua, irfani, yang ketiga, burhani. Epistemologi bayani. Secara etimologi, bayani berarti penjelas, ketetapan, dan pernyataan. Sedangkan secara terminologis dimaknai sebagai pola pikir yang bersumber dari nas, ijma, dan ijtihad. Sistem bayani ini muncul sebagai kombinasi dari berbagai macam aturan dan prosedur untuk penafsiran sebuah wacana. Sistem ini didasarkan pada metode epistemologis yang menggunakan pemikiran analogis dan memproduksi pengetahuan secara epistemologis pula, dengan menyadarkan apa yang belum diketahui kepada yang sudah diketahui, dan apa yang belum tampak kepada yang sudah tampak. Menurut Jabiri, otoritas kebenaran berada pada wahyu atau teks. Peran akal di sini adalah sebagai perangkat pembedah kebenaran yang terkandung di dalam teks tersebut. Selanjutnya, untuk mendapatkan pengetahuan dari teks, sistem bayani menempuh 2 jalan. Pertama, berpegang pada teks dengan menggunakan kaidah bahasa Arab semacam wahyu dan saraf. Kedua, berpegang pada makna teks dengan menggunakan logika atau penalaran sebagai sarana analisis. Epistemologi irfani. Secara etimologi, irfani semakna dengan makrifat, berarti pengetahuan, tetapi ia berbeda dengan ilmu. Irfani atau makrifat berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh secara langsung lewat pengalaman, sedang ilmu menunjuk pada pengetahuan yang diperoleh lewat transformasi atau rasionalitas. Sedangkan secara terminologis, irfani bisa diartikan sebagai pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya setelah adanya oleh rohani yang dilakukan atas dasar cinta. Kebalikan dari epistemologi bayani, sasaran bidik irfani adalah aspek esoterik, apa yang ada di balik teks. Pengetahuan irfani tidak didasarkan pada teks, melainkan menyingkapkan terhadap rahasia-rahasia realitas Tuhan. Oleh karenanya, pengetahuan irfani tidak diperoleh dari analisa teks, akan tetapi melalui jalur rohani. Melalui kesucian hati, diharapkan Tuhan akan memberikan ilmunya dengan mudah. Epistemologi burhani. Secara epistemologi, nalar burhani bersandar pada kemampuan alamiah atau realitas dan empiris. Alam sosial dan humanitis dalam arti ilmu diperoleh dari hasil percobaan dan penelitian dalam mengukur benar tidaknya suatu metode burhani. Didasarkan pada pengalaman manusia dan akal terlepas dari wahyu dan teks, validitas kebenaran dalam epistemologi burhani adalah tidak saja pemakaian logika secara absah, namun juga kesesuaian antara nalar dengan realitas dan hukum-hukum alam.
Hal itu sesuai dengan prinsip yang dikemukakan oleh Hegel, sebagaimana dikutip Al-Jabiri bahwa hanya melihat kesesuaian antara nalar dan realitas saja adalah pandangan yang statis. Menurutnya, pandangan yang dinamis tidak saja menuntut nalar relevan dengan realitas, tetapi juga dengan aspek historis atau sejarahnya. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.